Selamat siang pemirsa, bersama saya Hanifatul Afifah. Di dalam segmen budaya kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai tradisi unik di berbagai daerah di Nusantara. Bersama rekan saya yang sudah terhubung, Anggun Tamara, disilahkan untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tamara Rahmadinta. Saya dari Universitas Jambi, Prodi PPKN Angkatan 23. Sebelum itu, izinkan Abang memperkenalkan diri dulu. Oke, nama Abang Muhammad Syariful Irsyad. Sekarang bekerja di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanjung Barat. Di sini kami ingin tanya-tanya nih seputar tradisi arakan sahur. Boleh? Nah, sebelumnya apa sih tradisi arakan sahur ini, Bang? Kalau tradisi arakan sahur itu biasa untuk standarnya sih untuk bangunin orang-orang sahur di dalam bulan Ramadan ini. Secara singkatnya. Itu tuh tradisi arakan sahur itu apakah ada orang yang berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan tradisi ini? Biasanya yang arakan ya, yang pesertanya itu remaja-remaja dari usia 12, 18 sampai 20 tahunan. Dan untuk pelestarian itu sekarang lagi dipegang sama dinas pariwisata dan pemuda olahraga di Pemda Kabupaten Tanjung Barat sih. Kalau misalnya untuk kapan tradisi ini pertama kali muncul di Kuala Tungkal itu kira-kira gimana, Bang? Waduh, kalau seingat abang ya dari Bupati pernah ngomong itu tahun 1966, tapi mulai aktif itu di tahun 2000-an mulai ada pergerakannya. Jadi perkembangannya dari masa awal hingga saat ini bagaimana, Bang? Mungkin kalau di awal itu lebih ke cuma anak-anak, mereka ke lorong-lorong rumah. Tapi kan sekarang lebih ke jalan utamanya, di jalan gede di kota Kuala Tungkal, mereka keliling dari rumah dinas sampai finish lah. Biasanya itu di mana saja acara tradisi arakan sahurnya ditunjukkan? Apakah ada lokasi-lokasi tertentu? Lebih ke keliling kota aja sih, di keliling kota Kuala Tungkal dari jalan gedenya. Pokoknya startnya biasa di rumah dinas atau di kantor bupati. Mengapa sih tradisi arakan sahur ini dianggap penting dalam budaya masyarakat di kota Kuala Tungkal ini? Apakah ada makna-makna sosialnya gitu? Tradisi ini mungkin dianggap penting karena kebiasaan ya, yang telah dilakukan selama di hampir 20 tahun lebihan mungkin ya. Dan itu jadi kebiasaan di bulan Ramadan, sesuatu yang spesial. Terakhir nih, Bang, Bagaimana sih proses pelaksanaan tradisi arakan sahur nih, dan apa-apa saja alat musik yang biasa digunakan untuk kayak yang Abang bilang tadi pas acaranya gitu? Oke. Biasanya sih untuk alat musik ya, kalau awal-awal arakan itu cuman beduk sama potongan bambu, tapi sering zaman dan perkembangan waktu dia juga nambah-nambah alat tradisional kayak gamelan, agra, dan mungkin alat tradisional kayak biola. Dan untuk pelaksanaannya ya biasa 3 gerobak untuk alat musik, 3 gerobak untuk market atau hiasan kayak miniatur masjid, ketupat ataupun yang terkait dengan Ramadan lah. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Abang. Kembalikan kepada Hanif, terima kasih. Terima kasih kepada Anggun Tamara yang telah melakukan wawancara. Berikut video tradisi arakan sahur. Demikian laporan berita pada hari ini. Bersama saya Hanifatul Afifah, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Desa bersama saya Anggun Tamara. Dalam segmen budaya kali ini, kita akan membahas tentang tradisi unik yang ada di Nusantara. Baiklah, sudah terhubung teman saya, Uci Nirwana. Pada Uci, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Jambi, nama saya Uci Nirwana, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tujuan saya ke sini untuk mewawancarai mengenai kebudayaan yang ada di Kabupaten Bungo ini, salah satunya itu Kerinok dengan Batu Sihab. Nah, adapun yang pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan Kerinok? Seseorang laki-laki ataupun perempuan menyendiri merasa sedih. Nah, Kerinok itu isi dalamnya itu perasaan batin. Jadi itu dituangkan untuk nyanyian gitu ya? Kemudian dituangkan nyanyian. Pertanyaan kedua tuh, siapa saja yang biasanya terlibat dalam pertunjukan Kerinok? Nah, pertunjukan Kerinok ini biasanya itu ditimbulkan oleh salah satu acara berselang namanya dari orang tua dulu, berselang atau gotong royong. Mana berselang nanam padi, kemudian berselang menuai. Pertanyaan yang ketiga itu, kapan tradisi Kerinok pertama kali muncul dan bagaimana perkembangannya dari masa awal hingga saat ini? Kenapa muncul Kerinok? Karena ini jadi ada perasaan sedih, ada perasaan yang ibu hati antara laki-laki atau perempuan. Maka dia menyendiri, maka dia ciptalanya lagu-lagu Kerinok yang lain dari yang lain. Contohnya, Kalau perkembangannya sekarang tuh gimana ditemukan Kerinok? Nah, ketemuan Kerinok itu di zaman sekarang itu ada kadang-kadang salah seorang kadang-kadang yang membawanya di acara-acara, apakah begelek, apakah yang jeleknya begelek. Itu mengapa tradisi Kerinok ini dianggap penting dalam budaya masyarakat khususnya di Bungo? Nah, karena Kerinok itu termasuk lagu-lagu daerah yang paling awal diciptakan. Bagaimana proses pelaksanaan Kerinok dan alat musik apa saja yang digunakan? Harus ada orang, itu budak bujang ataupun budak gadi. Nah, budak gadi dengan budak bujang berpasang-pasangan. Kemudian alat yang disediakannya itu adalah yang di antaranya piul atau biola. Nah, itu biola. Nah, kemudian ada ketipung yang berkulit dua. Nah, itu yang berkulit dua. Kemudian ada gong, senung. Nah, itu kelintang kayu. Biasanya dulu kelintang kayu itu dibuat dari dibikin, tidak ada dibeli, dibikin deh. Disesuaikan nadanya dengan lagu-lagu kelintang. Ada di situ nadanya sudah siap begitu. Mana nada A, mana nada A, B dan C sudah selanjutnya. Itu sudah disediakan di situ. Terima kasih kepada Uci Nirwana yang telah melakukan wawancara. Berikut video tradisi Kerinoknya. Selama perayaan Idul Fitri di Desa Teluk Panda, masyarakat mengadakan pertunjukan Kerinok sebagai bagian dari rangkaian acara selama seminggu. Acara ini menjadi momen penting untuk menjaga kelestarian budaya leluhur sekaligus mempererat hubungan antar generasi.
kali ini, saya Anggun Tamara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, bersama saya Uci Nuwana yang akan membahas segmen budaya kali ini yang akan mengajak Anda lebih dekat untuk mengenal tradisi unik yang ada di Nusantara Indonesia. Sekarang bersama teman saya Hanifatul untuk melakukan wawancara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifatul Afifah dari Universitas Jambi. Izin Bapak untuk melakukan wawancara. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pujianto. Baik Bapak, izin untuk melakukan wawancara Bapak. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa pengertian dari tradisi suronan Bapak yang biasanya dilakukan di desa ini? Tradisi suronan itu sendiri kita mengandung arti ya, dalam artian kita itu sebenarnya memperingati di bulan Suro atau Muharram. Kalau dari tradisi Jawa sendiri, Siapa saja biasanya yang terlibat dalam pertunjukan suronan ini? baik untuk yang terlibat di suroan itu biasanya ya dari organisasi itu sendiri ya. Dikarenakan kayak organisasi kita ini boleh dikatakan organisasi dari kesenian tradisi Jawa ya. Jadi yang disebut suroan itu sendiri sebenarnya dari orang-orang Jawa yang menggunakan apa itu dari orang Jawa. Jadi kesenian itu sendiri, organisasi kesenian itu sendiri ya yang orang-orangnya ya orang-orang Jawa khususnya, terus ada juga dari anggota-anggota lain. Itu cuma anggota organisasi. Kalau organisasi itu dari orang-orang tuanya, anak-anaknya ya. Itu anak-anak ya tentunya anak-anak yang sudah dewasa ya. Karena dikarenakan dari anak-anak sendiri, dari penari-penarinya itu dari anak-anak. Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, kapan tradisi suronan ini pertama kali muncul di sini dan perkembangannya? Pertama kali muncul di daerah ini ya? Iya. Kalau pertama kali muncul di daerah ini, kami mengadakan suroan itu dan tentunya organisasi itu sendiri. Kalau organisasi yang kita miliki ini, lebih di sini kalau tahunnya dari lupa ya, tahun berapa? Itu sudah hampir 1 tahun. Jadi kalau kami ini mengadakan tradisi suroan itu ya di saat kami organisasi kami berdiri. Jadi dari itu hingga saat ini setiap kali di bulan Suro kita mengadakan. Kemudian Pak, di mana acara ini dipertunjukkan? Acara dipertunjukkan itu biasanya kita di sanggar, karena kita punya sanggar. Jadi biasanya kita diadakan di sanggar. Kadang bahkan itu dari anggota sendiri kalau dia menginginkan, mungkin kalau bahasa Jawanya itu, oke lah kita mengadakan surat di tempat saya. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Cuma yang jelas kalau memang tidak dari anggota itu tidak ada yang berkenan bertempatan untuk itu, biasanya kita tetap mengadakan di sanggar. Pak, ada pertanyaan yang kelima. Mengapa tradisi suronan ini dianggap penting dalam budaya masyarakat di sini dan apa makna yang terkandung dalam pertunjukan acara suronan ini? Ya dianggap penting itu, dianggap penting ya penting, dianggap enggak juga ya mungkin bagi yang menganggap itu enggak penting itu mungkin orang yang misalnya mempunyai keyakinan bahwasanya itu enggak penting gitu ya. Cuman kalau macam kita ini khususnya dari Jawa ya, itu ya dianggap penting, ya dianggap penting gini, pentingnya bagi kita itu kenapa diadakan di bulan Suro ya, itu pun mungkin dari dulunya ada sejarahnya ya, kenapa diadakan di bulan Suro. Kemungkinan selain daripada itu mengenai arti daripada diadakannya ini, kita itu sekedar ini ya, melestarikan dari budaya. Nah itu melestarikan dari budaya Jawa itu sendiri. Jadi untuk generasi ke regenerasi itu supaya nantinya itu bahwasanya kesenian itu tetap ada, khususnya kesenian dari Jawa ya, budaya Jawa ya. Jadi sebenarnya kalau dari bahasa Jawanya bahasanya itu menguri-uri ya. Kalau dari kita ya melestarikan lah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana proses pelaksanaan pertunjukan dan alat musik apa saja yang digunakan dalam pertunjukan? Proses mengadakan pertunjukan itu tentunya berbeda dari nama organisasi itu sendiri. Contohnya dari kesenian, kalau kita ini kan dari kesenian kuda lumping ya, itu mempunyai beberapa aliran, cuma namanya tetap kuda lumping ya, cuma alirannya berbeda dan juga mengenai prosesnya itu tentunya berbeda. Jadi itu mengenai proses dari dan juga alat kesenian itu tergantung daripada organisasi itu sendiri, itu menggunakan aliran yang gimana. Karena dalam aliran ini sebagai contoh, kadang ada yang namanya kesenian jalanan pegon atau mungkin Banyumasan. Itu pegon dengan Banyumasan itu sudah berbeda. Cuman kadang orang dari secara umum orang menyebutnya itu kuda lumping. Cuman versinya kan berbeda. Jadi dari versi berbeda ini, jadi itu menyangkut ataupun bisa dikatakan dari alat kesenian tentunya kan berbeda. Jadi kalau macam kita ini ya simpel, kalau macam kita ini simpel alatnya ya kayak gendang, ya kayak kenong, dan lain sebagainya. Terus sebenarnya dibantu dengan sound system kan. Kalau organisasi dari Bapak itu biasanya yang mana? Kalau kita pegon, kita pegon. Jadi makanya pegonan itu udah kita gabung ya. Dikarenakan kalau yang sekarang ini keseniannya itu udah kesenian apa namanya? Boleh dikatakan milenial ya. Dari segi tariannya pun udah banyak bergabung kombinasinya. Jadi ya dikatakan pegon murni itu ya tidak. Cuman kita dari selain susahnya kita mengambil alur yang pegon. Terima kasih kepada Hanif yang telah melakukan wawancara. Berikut adalah video pertunjukan tradisi kuda lumping bulan Suro yang ada di daerah tersebut. Selamat menyaksikan.
Nah, inilah video pertunjukan kuda lumping pada bulan Surunan. Nah, hal ini dilakukan pada bulan Suro. Tujuannya yaitu untuk sebagai hiburan dan juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian liputan bersama saya hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.